Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arif Heroes. Oke, ada permintaan kepada saya untuk membahas tentang disconnecting switch atau PMS atau pemisah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang PMS. Seperti biasa, saya akan membahas dulu tentang teorinya sedikit ya. Baru nanti kita ke lapangan. Saya akan tunjukkan mana itu PMS dan fungsi dari PMS itu. Nah, PMS atau disconnecting switch berfungsi untuk pemisah, berfungsi sebagai pemisah antara yang bertegangan dan yang tidak bertegangan. Nah, PMS atau disconnecting switch atau DS itu terbagi tiga. 1. PMS bus, 2. PMS line, 3. PMS ground. Nah, untuk PMS bus itu ada di semua baik dari bayi trafo ataupun bayi pengantar. Sementara untuk PMS line dan PMS ground itu hanya terdapat di bayi pengantar. Jadi di trafo itu tidak ada PMS line ataupun PMS ground ya. Kalaupun harus nge-ground di bayi trafo itu nanti ada pakai grounding manual ya. Jadi nanti setelah trafonya off maka akan di ground secara manual. Oke, langsung saja kita menuju ke lapangannya. Oke kawan-kawan, ini adalah bentuk fisik dari PMS bus ya. Jadi PMS bus di sini tuh ada dua ya, bus 1 dan bus 2. Di sini kita mengoperasikan PMS-nya itu berada di bus 2 ya. Jadi yang tertutup itu artinya sedang operasi, dan yang terbuka ini untuk cadangan. Mana tahu PMS bus 2 bermasalah, kita bisa manuver ke PMS bus satunya. Ya, atau pas pemindahan bus juga bisa. Beban bus 2 dipindahkan ke bus 1. Nah, PMS bus ini bisa digunakan. Kenapa harus ada PMS bus? Bukankah sudah ada PMT ya? Bukankah sudah ada CB atau circuit breaker? Kenapa harus ada PMS? Nah, pertanyaan itu jawabannya adalah untuk meyakinkan kita bahwasannya PMT itu sudah lepas. Jadi kalau PMT itu berada di dalam, setelah dia lepas itu berada di dalam, lepas atau masuknya PMT itu kan kita tidak kelihatan. Sementara untuk DS ini kan kelihatan secara visual. Jadi untuk meyakinkan kita bahwasannya tegangan itu sudah benar-benar tidak ada ya. Tapi untuk posisi ini posisi operasi ya, jadi sangat berbahaya. Nah, apa fungsi kotak yang ada di PMS ini? Nah, itu adalah mekanik penggeraknya ya. Nah, jadi di dalam itu adalah motornya yang berfungsi untuk menggerakkan DS ini. Jadi kita tinggal pencet-pencet tombol, dia bergerak sendiri. Nah, kemudian di sini ini adalah indikator yang menyatakan bahwasannya PMS itu posisi lepas atau posisi masuk. Ini ada ya. Nah, jadi posisinya itu sedang lepas di sini. Jadi arah panahnya ini menunjukkan bahwasannya PMS ini dengan sudah lepas dengan sempurna ya. Nah, kalau dia nanti masuk di sini nanti ada bacaan open ya. Dia posisi masuk dengan sempurna, jadi sini nanti ada open. Nah, ini adalah acuannya. Kalau sudah lurus berarti di atas ini juga sudah bagus ya. Nah, kemudian ini adalah tempat membuka PMS secara manual. Ini adalah tempat membuka PMS secara manual, yang mana jika di remote atau di lokal elektrik dia tidak mau, maka kita akan engkol dari sini. Engkolnya itu ada di dalam sini. Kita tidak bisa praktekkan karena ini sedang operasi. Oke, jadi kita ini ada di PMS bus ya. PMS bus by Travodaya. Jadi di by Travo ini tidak ada yang namanya PMS line ataupun PMS ground. Perhatikan. Yang ada nih PMS bus 2, PMS bus 1. Nah,
ini menuju ke bus bar ya. Jadi PMS bus ini menuju ke bus bar. Nah, itu yang 3 biji kabel 2 itu. Nah, itu RST. Itu adalah bus bar, ini bus bar 1. Yang di sana bus bar 2. Nah, jadi di sini tuh tidak ada PMS line ataupun PMS ground. Kita akan menuju pengantar ya untuk membahas tentang PMS line dan PMS ground. Karena di penghantar, cuma di penghantar yang ada PMS line dan PMS ground. Oke, jadi setiap PMS itu berbeda-beda ya, baik PMS bus ataupun PMS line itu berbeda-beda. Dikarenakan pabrikan mungkin ya yang mensuplai ke GI ya. Jadi mungkin ada pabrikan ini lebih handal gitu menurut PLN, kemudian diletakkan di GI. Makanya bentuknya berbeda-beda, setiap DS atau setiap PMS berbeda-beda. Nah, kita sudah sampai di PMS line ya dan PMS ground ya. Nah, jadi PMS line dan PMS ground itu bersatu ya, bersatu dia. Nah, oke, ini PMS line ya. Nah, PMS line yang ini berbeda dengan PMS line yang ada di penghantar satu lagi yang itu ya. Nah, yang itu dikarenakan mungkin pabrikan ya. Mungkin ada yang satu lebih handal, ada yang satu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya, jadi untuk PMS bus itu mengamankan pekerjaan ya dari tegangan bus bar ya. Nah, secara visualnya gitu agar kelihatan oleh mata manusia bahwasannya kita itu sudah bebas dari tegangan bus bar. Sementara untuk PMS line merupakan indikasi secara visual ya, kelihatan mata manusia bahwasannya kita sudah terbebas dari tegangan GI lawan atau tegangan dari tower itu ya. Contohnya ini adalah GI Denai pengantar serotan, jadi kita sudah bebas dari tegangan dari serotan sana. Nah, ini ya. Nah, secara fisik DS bus dan DS line atau PMS bus dan PMS line itu tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Dikarenakan dia tuh sama-sama pemisah, fungsinya juga sama, pemisah tegangan. Nah, juga ada mekanik penggeraknya ya, itu di sana itu tuh. Nah, itu mekanik penggeraknya tuh sama seperti PMS bus mekanik penggeraknya. Nah, apa kotak kecil ini? Ini adalah kotak untuk mengoperasikan PMS ground ya. Jadi PMS line ini dia bersatu dengan PMS ground, hanya saja tidak connect ya. Kalau connect ya terjadi meledak lah gitu, lebih kurang. Nah, ini adalah PMS ground, dia menuju ke tanah ya. Nah, mana yang dikatakan PMS ground? PMS ground itu yang pisaunya ini itu. Nah, jadi PMS line dan PMS ground ini jadi PMS line dan PMS ground ini itu saling ngeblok ya. Artinya jika PMS line masuk posisinya seperti ini, maka PMS ground tidak akan pernah bisa masuk. Dia kayak ngelok, ngunci. Sebaliknya, kalau PMS ground ini masuk, PMS line ini tidak akan pernah bisa dimasukkan. Ya. Nah, ini adalah mekanik dari PMS ground. Nah, PMS ground ini tidak memiliki motor ya, atau tidak bisa dioperasikan secara otomatis dengan tombol, nggak bisa. Sebenarnya bisa saja kita taruh motor untuk mengoperasikan PMS ground. Hanya saja memang sengaja didesain dia tidak memiliki motor agar waktu pemasukan PMS ground petugas
melihat PMS bus dan PMS lainnya sudah lepas. Jadi fungsinya itu kenapa harus manual dia dimasukkan, agar petugas itu kemari ke lapangan untuk melihat bahwasannya PMS bus dan PMS lain itu sudah terbuka, sehingga PMS ground itu bisa dimasukkan. Nah ini ada penguncinya ya. Nanti dia akan ditarik gini, ditarik, baru didorong ke sana, baru dia akan naik. Pisaunya itu akan naik ya, akan naik ya, pisaunya ini akan naik nih menuju ke itu tuh, ada yang kecil itu ya, yang di PMS itu. Nah, nanti dia lengket ke situ. Nah makanya mereka ini saling ngelok. Apabila PMS lain itu masuk, maka PMS ground tidak akan diizinkan masuk. Sebaliknya PMS ground masuk, maka PMS lain tidak akan bisa masuk. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya bagikan kepada anda semua. Semoga dapat membantu para elektrisian. Oke, terima kasih telah menonton channel YouTube kita. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.